Man cannot escape his fate. With a cause can be stronger than Halo penikmat rebahan, pemuja senderan, gimana kabarnya nih? Apakah masih sama seperti sebelum negara api menyerang? Ichan, si player MOBA, modal bacot, pastinya gak akan bosan comeback again and again. Artinya buanglah sampah pada tempatnya. Kali ini Ichan akan coba rangkum film yang berjudul Hercules: The Trojan Wars yang disutradarai oleh Brett Ratner dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Ingrid Bardell, Ian McShane, Rebecca Ferguson, Rufus Sewell, John Hurt, Yes Ritchie, dan masih banyak lagi. Ini mengisahkan tentang Hercules namun agak sedikit berbeda dari film mitologi lainnya. Ya, walaupun ada beberapa bagian Hercules tuh kuat melebihi manusia biasa dan mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Dan dia pun merupakan orang yang selalu tegar apapun yang terjadi. Bicara soal tegar, belajarlah dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Hidup bulu ketek. Oke, nggak usah buang-buang waktu karena hari ini saya tuh harus ke rumah Tom Samcong buat gantiin Kerasakti. Seperti biasa, sebelum kita mulai, harap perhatikan panduan menonton. Jangan menonton di pinggir jurang atau jembatan. Jangan menonton sambil ngelamun. Silahkan bawa bekal dulu sebelum menonton. Kalau sudah siap, baiklah. Ini dia. Let's get it on. Kelahiran Hercules menjadi pembuka film ini. Kisahnya ini diceritakan oleh Amphiaraus yang merupakan salah satu rekan Hercules di film ini. Dari kecil, Hercules diceritakan sudah memiliki kekuatan karena merupakan manusia setengah dewa. Inspirasi lagu Bang Iwan Fals kayaknya nih, si Hercules. Yang bento itu ya guys. Aduh Google, bukanlah yang bongkar itu loh Google. Oke lanjut. Dia dikisahkan mengemban 12 tugas dari para dewa, diantaranya adalah melawan Hydra, babi Etimantia, singa Nimia, dan lain-lain. Namun ternyata semua itu hanyalah dongeng atau cerita yang sering dikatakan oleh Lelaus kepada orang-orang yang ditemuinya. Lelaus adalah keponakan Hercules di film ini. Kini Hercules adalah tentara bayaran yang bertarung demi emas dan menggunakan legendanya untuk menakuti musuh-musuhnya. Lalu Sin berpindah ke pantai Macedonia, Yunani Utara, tahun 358 sebelum Masehi. Gerombolan perompak menangkap Lelaus dan mengikatnya tergantung seperti jemuran. Jemuran aja kalau lama digantung bisa hilang, apalagi perasaan guys. Google lagi kenapa? Cerita apa kalau lagi ada masalah? Oke lanjut ya. Lalu tiba-tiba Hercules datang, tetapi tidak seperti legenda yang pada umumnya. Hercules datang dengan teman-temannya Autolycus, Atalanta, Amphiaraus, dan Tydeus, lalu menjewer semua perompak itu. Seems I need more convincing, Autolycus. Amphiaraus! Best use forgive. Setelah itu, Amphiaraus yang merupakan peramal yang cukup mumpuni meramal singa dan gagak dalam persekutuan yang aneh, pertempuran di lautan mayat. Tetapi semua rekannya hanya tersenyum. Mereka pun merayakan di sebuah tempat makan. Kemudian tiba-tiba Putri Ergenia, anak dari Raja Kotis, meminta Hercules membantu kerajaannya melawan Panglima Rhesus dengan bayaran emas seberat diri Hercules. Itu kalau ditukar gorengan Abah berapa banyak ya? Emang Abah sekarang tuker gorengan pakai emas ya guys? Coba nanti pas ketemu Abah di warungnya kita tanya ya Google. Oke lanjut.
Hercules dan tim pun setuju dan menuju ke kerajaan untuk bertemu sang raja. Mereka disambut oleh Jenderal Staiklus. Di sana pun terdapat patung Hera yang sangat besar sekali. Putri Ergenia memiliki seorang putra bernama Arius yang mengidolakan Hercules. Sebelum Hercules menemui Raja Kotis, Hercules melamun setelah ditanya oleh Jenderal Staiklus, dan film pun flashback ke masa di mana Hercules menjadi pahlawan di kerajaan Athena dengan Raja Eurystheus yang memimpin. Hercules baru saja mengalahkan Hydra yang ternyata hanyalah topeng ular yang dipakai beberapa orang yang hendak menteror kedamaian kerajaan itu. Kemudian Hercules tersadar saat sekilas terdapat scene kematian istrinya. Lalu Hercules dan tim pun bertemu Raja Kotis. Hercules memperkenalkan semua timnya. Lalu Raja melakukan penjamuan makan malam untuk Hercules dan tim. Dalam penjamuan itu, Raja menceritakan tentang Panglima Rhesus yang konon memiliki pasukan monster Centaurus. Dan Hercules pun ditunjukkan tempat para pengungsi yang diceritakan Raja Kotis karena ulah dari Panglima Rhesus dan anak buahnya. Kemudian Hercules dan tim mencoba melatih pasukan yang sangat lemah. Namun Raja Kotis memerintahkan untuk menyerang karena mata-matanya mengatakan bahwa pasukan Rhesus akan bergerak menyerang Besi, salah satu wilayah primitif dekat dengan pusat kerajaan. Malam hari sebelum keberangkatan pasukan, Arius menuju tempat Tydeus, namun Tydeus seperti binatang buas dan diikat lehernya dengan rantai. Hercules menjelaskan bahwa dia adalah prajurit yang paling setia. Dia lahir saat perang. Saat Hercules menemukannya, dia lebih mirip binatang. Tak pernah berbicara, tetapi sifat kebinatangannya datang tiap malam. Kemudian Hercules membawa Arius kepada ibunya. Putri Ergenia itu pun terlihat sedang merawat dan mengobati para pengungsi karena kekurangan tenaga medis. Lalu Hercules pun memberikan taring singa Nimea kepada Arius. Pasukan pun berangkat ke Medan Sumatera Utara ya guys. Medan tempur Google. Belum selesai, dipotong sih. Oke lanjut. Sesampainya di Besi, mereka disambut oleh kepala yang ditancapkan di kayu-kayu. Terlihat banyak sekali tumpukan mayat, namun ternyata mereka memasuki perangkap. Anehnya, orang-orang Besi itu menyerang Hercules dan pasukan, yang membuat Hercules sedikit bingung. Namun Jenderal Staiklus mengatakan bahwa Rhesus dapat mencuci pikiran dan menjadikan lawan sebagai kawannya. Cuci pikiran ongkosnya berapa guys? Ini bukan laundry Google. Oke lanjut ya. Tempuran pun tak terelakkan lagi. And we walked into a trap. To the wall! Form a single square! Protect one Comrades against each other. I'm fairest to be dying. Hercules' fists have been dipped in the blood of the Hydra! Mereka memenangkan pertempuran, namun mereka juga kehilangan setengah dari jumlah prajurit. Kemudian Hercules berbicara dengan Raja Kotis dan meminta untuk melatih para prajurit karena mereka masihlah lemah, belum siap untuk bertempur. Phineas pun mau dieksekusi oleh Jenderal Staiklus, namun Autolycus mencegahnya. Putri Ergenia datang mengobati Hercules. Lalu saat Hercules tertidur, dia bermimpi tentang keluarganya yang dibantai dan Hercules dituduh membunuhnya saat mabuk, yang kemudian dia diusir dari kerajaannya. Kemudian dia pun berhalusinasi tentang keluarganya yang dimakan Cerberus. Setelah itu Tydeus menyadarkannya. Lalu Putri Ergenia mencoba mengorek kebenaran dari rekan-rekannya Hercules, apakah dia membunuh keluarganya. Namun mereka semua tidak tahu tentang kebenaran itu. Lalu Lelaus dan Tydeus membagikan perlengkapan yang dibubuhi cerita, dan prajurit pun dilatih keras oleh Hercules dan tim. Next! Good. Shield wall! Fall! 72 leagues away. Once he's moved. Kemudian mereka pun siap bertempur menuju Gunung Astikus, perbatasan Thrace.
Dengan melewati hutan, mereka akhirnya bertemu Rhesus dan pasukannya, yang ternyata bukan Centaurus, melainkan hanya pasukan berkuda. Phineas ternyata adalah pengkhianat. Hercules dan pasukan Raja Kotis kalah jumlah 1-3 dan mereka sudah tidak mungkin mundur lagi. Maka terjadilah pertempuran akbar yang bisa mengguncang warung Abah. Moment! On this day! To write your own legends! Lights out! Maybe today. Spears forward! Archers ready! Push forward! Setelah kekalahan pasukannya, Rhesus mencoba menyerang namun dihentikan oleh Hercules. Kemudian Rhesus dan pasukannya yang tertangkap dibawa ke kerajaan dan dilempari batu, juga dibuli oleh Jenderal Stachys. Namun Hercules menghentikannya. Setelah itu Rhesus berbicara pada Hercules bahwa dia telah membantu raja yang lalim yang memperbudak bangsa. Karena jika Raja Kotis disukai, kenapa dia harus menyewa prajurit bayaran? Rhesus mengatakan pada Hercules dia membela pihak yang salah. Jenderal Stachys melihat itu. Saat perayaan kemenangan, Putri Ergenia mau memberikan makanan pada Rhesus, namun ditahan oleh Raja Kotis. Dan di malam itu, Raja Kotis dinobatkan menjadi satu-satunya raja di Thrace. Namun Rhesus yang berada di sana mencelanya dengan mengatakan Thrace bukan milik raja ataupun dewa. Thrace adalah milik rakyatnya. Lalu dia pun dipukuli. Tetapi Hercules memperhatikan Putri Ergenia yang memandang Rhesus dengan penuh kasihan. Itu membuat Hercules langsung bertanya pada Ergenia. Ternyata Hercules mendapatkan kenyataan bahwa Kotis adalah dalang peperangan dan Putri Ergenia berbohong untuk melindungi putranya Arius yang merupakan pewaris tahta yang sah dari kekejaman ayahnya si sempak tuyul Kotis yang telah meracuni raja sebelumnya yang merupakan suami dari Ergenia, sehingga menyebabkan Rhesus memberontak karena Kotis bukanlah raja sesungguhnya. Kemudian di tengah percakapan Hercules dan Ergenia, Jenderal Stachys berkata bahwa sang putri dipanggil oleh Raja Kotis. Lalu Hercules mencoba berbicara dengan Raja Kotis soal penaklukan ini yang hampir saja membuat Hercules naik pitam karena sempat menyinggung soal keluarganya. Akhirnya Hercules dan tim pergi dengan bayaran emasnya. Namun Hercules melihat rakyat yang menderita dan memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya. Semua timnya ikut kecuali Autolycus. Amphiaraus pun telah meramalkan kematian dirinya yang tertancap tombak api tepat di jantungnya dan dia pun memutuskan untuk membantu Hercules sampai akhir. Lalu malam harinya Hercules dan rekan-rekan mencoba menyusup ke istana, namun mereka disergap oleh Raja Kotis dan Jenderal Stachys beserta pasukannya. Putri Ergenia dituduh bersekongkol dengan Hercules untuk membawa Arius. Kotis pun emosi dan menyakiti Arius, namun Hercules tidak berdaya. Yang kemudian Hercules dirantai dan melihat Cerberus, namun ternyata itu hanyalah 3 serigala yang dibawa oleh Raja Eurystheus dan dia adalah dalang dibalik kematian keluarga Hercules. Ternyata Raja Kotis beraliansi dengan Raja Eurystheus. Selama ini Cerberus hanyalah khayalan Hercules saja. Serigala itu yang membunuh keluarganya. Dan saat itu Raja Eurystheus membius Hercules. Raja Eurystheus takut kalau rakyatnya akan lebih menghormati Hercules ketimbang dirinya. Kemudian Putri Ergenia hendak dieksekusi atas perintah si sempak tuyul Kotis. Tetapi tiba-tiba Hercules bisa terbebas dari pengekangnya dan menyelamatkan Ergenia. The legend? Or are you the truth? We have faith in you. Who are Get away! Hurry! Saat Amphiaraus ingin terkena tombak api, Hercules menangkapnya. Kemudian Raja Eurystheus pun tewas di tangan Hercules. Begitupun Jenderal Stachys mati di tangan Menelaus. Namun saat di pintu keluar, Hercules dan tim disergap oleh seluruh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Kotis. Dia juga menyandra Arius agar Hercules mengaku kalah. Tetapi secara tiba-tiba Autolycus datang dan menyerang ke arah prajurit yang menyandra Arius. Pertempuran pun terjadi dan Arius yang berlari diselamatkan oleh Tydeus.
Listen to me. None of this is my fault. Listen. You kid, you're going up for a baby! You swat! Fight for gold. Have plenty of gold. Family for forgiveness. Admit defeat! Tydeus pun tewas setelah menerobos para pemanah karena menerima banyak panah di tubuhnya. Raja Kotis pun tertimpa kepala patung Hera yang dirobohkan oleh Hercules. Peace, my brother. Don't face me! Children deserve to die! What's he doing? Para pasukan yang tersisa pun tunduk pada Hercules, kayaknya takut karena ada efek petirnya gitu kali ya. Dan film pun tamat, akhir yang sungguh kacrut sekali. Kelima temannya yang berada di samping Hercules membuat film ini menjadi sangat menarik buat Ichan pribadi. Kelima teman ini memperkuat sudut pandang Ratner sebagai sutradara yang ingin menampilkan Hercules sebagai manusia biasa. Dan tanpa kelima sahabatnya ini, sudut pandang tersebut tidak akan tercapai. Penampilan Rhys Ritchie sebagai Lelaus di film ini pun cukup membuat film berdurasi 99 menit ini terasa lebih segar. Sungguh Ichan tidak kepikiran bagaimana Ratner dan Ryan Condal dan Evan Spiliotopoulos sebagai dua penulis skenarionya bisa menjadikan karakter Lelaus menjadi semenarik ini. Seorang pendongeng yang tidak memiliki kemampuan apapun selain bercerita, yang kalau dipikir-pikir jasanya juga sama besarnya dengan keempat rekan Hercules lainnya yang memiliki kemampuan bertarung. Mantap deh pokoknya. Oke, saya Ichan beserta seluruh penggemar makan bubur diaduk mohon undur diri. Sampai ketemu besok, lusa, atau besok lusanya lagi di review film berikutnya. Salam satu hobi.